Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carla Wulandari Sabandar, salah satu staf pengajar di program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di prodi kami terdapat 5 kelompok keilmuan, yaitu kimia farmasi, biologi farmasi, farmasetika, farmakologi dan farmasi klinik, serta farmasi sosial dan administratif. Saya sendiri mengampu mata kuliah dalam 2 bidang keilmuan, yaitu kimia farmasi dan biologi farmasi secara beririsan. Mata kuliah tersebut seperti fitokimia, elusidasi struktur, kimia analisis farmasi kualitatif dan kuantitatif beserta praktikumnya, analisis farmasi pada tingkat atas dan pada tingkat bawah, yaitu kimia farmasi dasar dan juga kimia organik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran untuk mata kuliah fitokimia pada pertemuan yang ke-7. Mata kuliah fitokimia menyajikan materi tentang cakupan fitokimia, metabolit primer dan metabolit sekunder, jalur biosintesis metabolit sekunder, kemudian penggolongan metabolit sekunder, serta teknik pemisahan dan pemurnian senyawa metabolit sekunder menggunakan teknik ekstraksi dan juga kromatografi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan cakupan fitokimia dan jalur biosintesis metabolit sekunder, dan juga mahasiswa mampu menjabarkan teknik ekstraksi dan kromatografi untuk isolasi dan pemurnian senyawa fitokimia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Ini kelas berapa? Kelas C, Bu. Oh, kelas C. Ya. Oh, ada yang tidak hadir teman-temannya atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Iya. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan 7 mata kuliah fitokimia. Di depan ini sudah ada gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Sidik jari. Jari. Kira-kira apa fungsinya sidik jari dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Mendeteksi apa, Agustri? Mendeteksi? Mendeteksi orang lah. Sidik jarimu sama sidik jariku itu pasti beda. Berbeda. Sehingga kalau biasanya di mana kita ambil sidik jari? Di Rumah sakit. Rumah sakit? jalur capil. Bikin KTP capil. Dukcapil, bikin KTP. Ijazah. Bikin SIM. Toh? Boleh pakai tanda tangan? Boleh, tapi Lebih akurat sidik jari karena dia berbeda. Jadi setiap manusia itu mempunyai sidik jari yang berbeda-beda, sehingga kita gunakan untuk membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Itu kalau manusia. Nah, kalau tumbuhan, dia punya jari tidak? Tidak. Tapi kok bagaimana caranya kita bedakan dia antara tumbuhan yang satu sama tumbuhan yang lainnya? Kemungkinan besar ada kandungan senyawa. Nah, ini akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu senyawa penanda. Disebut chemical markers ya. Jadi kalau di manusia kita pakainya sidik jari untuk membedakan, sementara kalau di tumbuhan kita pakainya senyawa penanda. Gitu ya. So, karena dia menjadi ciri khas, maka dia sebagai pembeda. Kita lihat ya. Nah, ini bekal pengetahuan untuk kalian bawa pulang nanti selesai dari kelas ini, yaitu kamu akan mengetahui apa itu senyawa penanda,
kemudian senyawa penanda aktif, senyawa mayor, dan senyawa minor. Kemudian tentu ada fungsinya. Senyawa penanda ini itu dalam kemotaksonomi dan kontrol kualitas. Kita di farmasi tentu mengenali sekali yang namanya kontrol kualitas ya, terkait produk. Nah, apa itu senyawa penanda atau chemical markers? Dia adalah zat kimia yang menjadi ciri khasnya suatu tumbuhan. Jadi karena dia ciri khas, ya dia membedakan antara tumbuhan yang satu sama tumbuhan yang lainnya. Sehingga kita di bidang farmasi, misalnya ada dua tanaman yang sangat berbeda, yang sangat sama, kita bisa membedakannya dengan cara melihat senyawa penandanya. Kalau dari morfologi mungkin bisa kita keliru ya, tapi kita bisa mengetahuinya dari menilai senyawa penanda yang ada tergantung dalamnya. Nah, ini ada dua sampel, saya ambil dari sampel Zingiberaceae. Ini apa namanya? Jahe ya. Yang ini? Kunyit. Nah, ini kalau dipikir-pikir mereka dari family yang sama, yaitu Zingiberaceae. Dan mereka berdua walaupun dari family yang sama, mereka spesiesnya berbeda dan juga menghasilkan senyawa yang berbeda. Sehingga kalau kamu masak sayur di rumah, potong jahe, tentu kamu bisa bedakan antara jahe sama kunyit ya. Dari morfologinya bisa. Jelas-jelas dia beda antara jahe sama kunyit. Dan kedua-duanya ini menghasilkan senyawa penanda yang berbeda. Jadi jahe itu dia senyawa penandanya ada 6 gingerol, kemudian ada juga shagol. Kedua senyawa ini dia memberikan ciri khas apa kepada jahe, yaitu aroma. Sehingga kalau kamu potong jahe itu ada aromanya, itu adalah dua senyawa ini. Kalau di kunyit beda lagi. Kunyit ciri khasnya dia dari morfologi warnanya kuning ya, oranye. Nah, ada 3 senyawa penandanya, yaitu kurkumin, demetoksikurkumin, dan bidemetoksikurkumin. Nah, inilah yang memberikan warna pada kunyit. Yang bisa kita lihat, kita bedakan ya secara morfologinya. Kalau kita lihat gambar kedua ini ada kunyit, kurkuma longa, dan ada temulawak, kurkuma santorisa. Kira-kira kalau orang awam yang sama sekali tidak tahu perbedaannya ini, daunnya sama tidak? Hampir sama. Daunnya? Hampir sama, hampir mirip. Bermirip? Iya. Kalau dari rimpangnya, bisa keliru tidak orang? Bisa keliru. Apalagi kalau orang yang baru, belum pernah melihat. Kalau orang yang sudah biasa, dia bisa bedakan temulawak sama kunyit. Tapi bisa jadi kalau dia hilap, tertukar juga. Apalagi kalau misalnya kamu kerja di bagian penyediaan bahan baku kunyit. Terus datang supplier petani. Terus si petaninya ini, dia mungkin ambilnya dari kumpul-kumpul dari petani-petani yang lain tuh. Ternyata tercampur kunyit sama temulawak dalam satu karung itu. Bisa jadi kita ada kesalahan menyediakan bahan baku, tercampur lah. Terus kamu mau buat sediaan yang isinya itu kunyit saja formulasinya. Tidak ada campuran antara kunyit dan temulawak. Kalau kita lihat di sini, karena dia dari genus yang sama, ini sama-sama kurkuma, maka mereka ini akan menghasilkan 3 senyawa penanda yang sama. Jadi semua genus kurkuma pasti ada 3 senyawa penanda ini. Inilah menjadi ciri khas untuk genus kurkuma. Tapi kalau kita lihat senyawa penandanya si temulawak, ada yang pernah pegang temulawak? Kamu bisa bedakan sama kunyit? Apa bedanya temulawak sama kunyit? Dari aroma ya. Aromanya agak sedikit beda sama kunyit. Nah, aroma yang dari itu adalah senyawa ini, santorizol. Jadi dia memberikan ciri khas sehingga dia mampu membedakan dirinya sama si kunyit. Nah, ini membantu sekali kita dalam mengontrol kualitas bahan baku. Jangan sampai ada tertukar atau tercampur
kita cek misalnya, ternyata ada santorizol di dalamnya, berarti ada temulawak di dalamnya. Gitu ya. Nah, si kunyit tidak menghasilkan santorizol, hanya temulawak saja. Jadi inilah fungsi dari senyawa penanda dan apa itu senyawa penanda. Kemudian kita lanjut ke senyawa penanda aktif. Apa itu? Tentu di bidang kita mengisolasi senyawa, mengambil senyawa, menggunakan bahan baku dari alam, tentu kita tujuannya untuk dalam pengobatan ya, sehingga kita perlu mencari senyawa penanda yang aktif. Apa dia? Adalah senyawa kimia yang mencirikan aktivitas biologis suatu tumbuhan. Jadi dia ada aktivitas biologisnya. Kalau kamu nanti semester berikutnya ke penelitian bahan alam, pasti kamu akan fokus ke aktivitas tertentu. Saya mau fokus ke uji aktivitas antioksidan, ke antiinflamasi. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah senyawa-senyawa penanda yang ada dalam tumbuhan sampel yang kamu ambil nanti. Nah, senyawa penanda aktif dia tentu memiliki khasiat tertentu bagi kesehatan, dan kalau dia ada khasiatnya maka dia punya potensi sebagai kandidat obat. Kita lihat contohnya. Jahe, apa manfaat jahe dalam kehidupan sehari-harimu? Bumbu masakan. Apalagi? Obat herbal. Minuman obat herbal. Kalau di Kolaka dipakai di mana? Minuman apa yang ada di Kolaka? Saraba. Saroba pakai jahe. Pakai. Pakai ya? Iya. Oke. Untuk apa saraba? Kapan kita minum saraba itu? Saat tidak enak badan, banyak laporan tak? Kita lihat ya, pas demam mau batuk kita minumi saraba. Nah, atau kita rasa loyo-loyo karena terlalu banyak laporan. Praktikum, cari minum saraba, atau kamu tumbuk sendiri jahe terus diseduh, taruh gula terus diminum. Nah, ini kan berarti dia boleh meningkatkan imunitas. Kalau meningkatkan imunitas berarti memiliki efek apa dia? Sebagai imunomodulator, bisa jadi ya. Nah, senyawa apa saja yang ada untuk sebagai imunomodulator dari jahe? Ada dua. Nih, gingerol sama syagol. Lalu inilah disebut sebagai senyawa penanda aktif karena dia memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Apa manfaat kunyit dalam kehidupanmu? Bahan masakan, apa lagi? Ke arah kesehatan, pengobatan. Nyeri haid. Diapakan kalau nyeri haid? Direbus terus apa ya? Airnya diminum. Meredakan nyeri ya. Nah, ini dia berkorelasi dengan senyawa penanda yang ada di dalamnya. Jadi dari sini kita lihat, ternyata berarti kunyit punya efek terhadap menurunkan nyeri, sehingga dia pasti punya aktivitas inflamasi. Siapa senyawa penanda aktif yang berperan? Ya, 3 senyawa tadi. Ini jago-jagoannya kunyit. Ada kurkumin, kamu sudah kenal pasti. Kemudian demetoksikurkumin dan bidemetoksikurkumin. Ada lagi namanya senyawa mayor. Yang namanya mayor berarti jumlahnya banyak. Jadi dia senyawa penanda yang dihasilkan oleh tumbuhan dalam jumlahnya banyak. Nah, ini sangat, kalau misalnya kamu sudah dapat senyawa penanda aktif, terus dia mayor, nah itu bisa menjadi sumber bahan baku yang sangat melimpah. Nah, itu. Kita lihat senyawa penanda mayor, misalnya dalam spesies kurkuma dan kurkuma longa dan kurkuma santoriza, itu ada 3 senyawa ini. Berapa kadarnya? Ya, 1,51%, lumayan banyak ya. Jadi dia sebagai senyawa mayornya. Kita lihat senyawa minor dari
genus curcuma. Ya, ini ya, flavonoid. Ada nama senyawa quercetin. Jumlahnya sedikit, 88 mikrogram per setiap berat keringnya. Nah, sehingga inilah sebagai senyawa minornya karena jumlahnya sedikit. Sehingga kalau kamu ambil sampel kurkuma, kamu sudah harus ada bayangan, oh dia punya aktivitas antiinflamasi yang berpotensi karena ada 3 senyawa penanda yang mayor, dan juga dia punya aktivitas antioksidan, ini flavonoid, tapi tidak sekuat antiinflamasinya karena jumlah senyawa antioksidannya atau senyawa minornya sedikit. Itu ya. Selanjutnya, apakah fungsi senyawa penanda dalam kemotaksonomi? Pernah dengar kemotaksonomi sebelumnya? Belum pernah. Nah, ini sudah ada definisinya. Kita mengelompokkan tumbuhan berdasarkan senyawa kimia. Jadi kemo itu adalah kimia, taksonomi adalah pengelompokan. Jadi kita kelompokkan tumbuhan berdasarkan senyawa kimianya. Nah, karena kita bisa kelompokkan dia berdasarkan senyawa kimianya, maka dia punya fungsi senyawa penanda ini. Jadi senyawa penanda dipakai untuk mengelompokkan mengelompokkan tumbuhan berdasarkan senyawa yang dihasilkan masing-masing. Biasanya kan kita berdasarkan morfologi ya, oh bentuk daunnya segini, warnanya gini, ini berarti genus apa. Tapi kalau lebih mendalam itu ke arah kemotaksonomi. Sehingga kita boleh mengidentifikasi bahan baku nantinya. Kita lihat contohnya ya. Nah, keempat spesies ini adalah dari family Zingiberaceae. Kemudian ada genus curcuma. Kamu perhatikan ini. Ada yang sudah pernah lihat temu hitam? Belum. Temu lawak sudah tadi. Temu putih. Pernah? Di mana lihatnya? Obat untuk apa? Oh, diminum saja begitu untuk kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, gitu. Kalau kita lihat family Zingiberaceae ini banyak sekali genusnya. Salah satunya adalah genus curcuma. Jadi ada kunyit, ada temu putih, ada temu lauk dan temu hitam. Mereka semua ini berempat akan menghasilkan senyawa penanda yang sama. Sehingga karena dia menghasilkan 3 senyawa penanda yang sama, berarti dia ditempatkan di satu genus yang sama. Kita kelompokkan dia dalam satu genus. Jahe-jahean, mereka semua ini menghasilkan 2 senyawa penanda yang sama, yaitu gingerol dan shagol, sehingga mereka dikelompokkan dalam satu genus, namanya genus Zingiber. Jadi suatu saat kamu penelitian, kamu ambil sampel dari genus Zingiber, saya yakin kamu pasti akan ketemu 2 senyawa ini. Kalaupun kamu buat formulasi juga, pasti kamu akan membahas ada gingerol sama shagol. Karena dia senyawa penandanya untuk genus Zingiber. Nah, ini paling penting di kita. Siapa yang mau nanti formulasi? Formulasi ini bahan baku herbal tidak tercampur dengan kontaminan. Nah, contoh tadi, kamu terlibat dalam penyediaan bahan baku kunyit. Terus ternyata di dalam karung yang ada kunyitnya itu ada masuk temulawak di dalamnya. Itu disebut adulterasi. Adulterasi itu bisa sengaja, bisa juga tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja itu karena tadi kasus yang kunyit kurang pengetahuannya sehingga dia tidak sengaja tercampurkan temulawak dalam situ. Yang disengaja contohnya, sengaja dia campurkan. Paling banyak di kasus kosmetik. Merkuri. Dia sengaja campurkan merkuri dalam krim apa? Putih. Itu adulterasi yang disengaja, memang sengaja. Tapi ada juga yang tidak disengaja. Kalau dalam penyediaan bahan baku bisa terjadi 2 hal, bisa sengaja, bisa tidak disengaja. Sengaja misalnya kunyitnya kurang, jadi campur sama temulawak supaya dianggap
itu kunyit semua padahal Temulawak. jadi Ada campuran. campur ya. Kita tidak mau. Kenapa kalau kita tercampur? Dia tercampur karena kita ujung-ujungnya akan menghasilkan produk yang memiliki efek khasiat tertentu kan. Kalau tercampur, tujuan kita tidak tercapai. Artinya tidak berkualitas efek terapi yang kita berikan ke. Gunanya untuk menjamin kandungan zat aktif dalam setiap produk itu terstandar. Jadi kalau semua isinya kunyit ada 3 senyawa penanda tadi. Kalau tiba-tiba masuk santorizol, senyawa penanda dari mana santorizol? Temulawak. Berarti penyediaan bahan baku dari awal sudah ada kesalahan. Nah, itu ya. Kita lihat. Ada yang pernah konsumsi Kiranti? Kamu konsumsi Kiranti untuk apa? Mengurangkan nyeri haid. Kalau kita lihat kandungannya, ini ada kunyit, kemudian ada jahe, ada kencur, asam jawa, ada kayu manis, guarana, ada pandan dan gula jawa. Gula jawa sebagai pemanis kayaknya, excipient. Nah, selebihnya ini adalah bahan aktif semua ini. Zat aktif. Nah, kita lihat kasusnya. Hasil uji kontrol kualitas ternyata diperoleh ada terdeteksi santorizol. Apa yang bisa kamu simpulkan dari hasilnya ini? Tidak. Ada adulterasi dengan temulawak. Kemungkinan tercampur temulawak dan kunyit, ya ada adulterasi. Berarti produknya tidak standar ya. Ini saya mau menjual supaya kamu ada semangat sebagai anak farmasi nanti ya. Agustri mungkin nanti mau jadi penyedia bahan baku kunyit. Di pasar kunyit berapa harganya sekarang? 10.000, Bu. 10.000 per kilo? Iya, Bu. 10.000 per kilo? Murah sekali Agustri. Tapi sedikit. 10.000 cuman berapa jari? Per kilo mungkin 30.000 ya. Itu kalau di pasar kamu beli kunyit per kilo 30.000. Kalau kita lihat senyawa penanda kurkuminnya, kalau kamu nanti fokus ke penyediaan senyawa kurkumin, ya harganya berapa ini ya? Sebanyak berapa? Berapa miligram? 5 miligram. Dari 1 kilo kunyitmu yang harga 30.000, kadar kurkumin itu 1,51%, kamu bisa dapat banyak duit dari 1 kilo kunyit. Sehingga anak farmasi kalau tekun ya bisa menghasilkan, bisa jadi CEO. Yang mudah. Kemudian, ya ini pernah lihat tumbuhan ini tidak? Pernah. Di mana? Pinggir jalan. Ini kalau yang gotong royong dibuang. Tapi sebenarnya kita buang duit. Namanya Phyllanthus Phyllanthus, genus Phyllanthus. Dia menghasilkan senyawa phyllantin. Senyawa phyllantin ini dia senyawa penanda aktif yang bisa meningkatkan imun. Mirip-mirip sama jahe ya. Sudah banyak penelitiannya. Harganya kamu lihat 5 mg. Berapa? 3,5 juta. 5 mg aja. Dulu waktu saya kuliah sempat saya terlibat dalam penelitian ini dengan dosen saya dulu, S2. Saya dikasih job. Carla bantu dulu tim saya isolasi senyawa phyllantin. Kami dapatnya 1 gram. 1 gram itu berapa miligram? 1.000. Ekonomis ya. Jadi kamu bisa jadi CEO nanti kalau fokus ke isolasi bahan senyawa penanda. Nah, kita lihat ini. Tadi meniran yang pas gotong royong dibuang di jalan itu, dia mengandung senyawa phyllantin yang memiliki efek meningkatkan imunitas.
Kadar senyawa ini cukup banyak. Definisikan status filantin dalam tanaman ini. Dia sebagai apa ya? Mayor yang memiliki aktivitas. Jadi dia senyawa penanda aktif dan mayor. Nah ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanya tentang temulawak tadi, ada beberapa khasiatnya, yang salah satunya itu meredakan nyeri lambung. Itu kalau dikonsumsi untuk sehari-hari itu apakah aman untuk orang penyakit lambung tapi dengan riwayat hipertensi? Itu berarti sudah ada interaksi ya? Iya. Berarti dia rutin minum obat hipertensi atau tidak? Rutin. Kamu pasti sudah pelajari yang namanya farmakokinetik dan dinamik kan? Ada namanya jeda. Jadi misalnya boleh kita konsumsi kunyit, tapi ada jeda berapa jam. Setelah itu baru minum obat hipertensinya. Jangan barengan, karena jangan sampai ada yang namanya interaksi. Obat. Iya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Siapa tadi mau penelitian? Kan Bu, nanti saya insya Allah kalau penelitian nanti itu saya tertarik mengambil penelitian yang mengarah ke formulasi. Misalnya Bu, kayak kan ada kombinasi 3 minyak dalam satu formulasi itu. Apakah kita perlu menentukan suatu senyawa penandanya dulu atau tidak? Pertama lihat budget penelitianmu. Ditanya dulu sama dosen pembimbingnya nanti ya, calon dosen pembimbing. Ya karena ya kita sama-sama tahu penelitian pasti memerlukan biaya. Dan untuk menentukan, nanti ini akan kalian pelajari di mata kuliah pertemuan selanjutnya, itu bagaimana kita mau tentukan kadarnya. Itu pakai teknik spektroskopi dengan dosen lain. Jadi sebaiknya memang ditentukan kadar senyawa yang ada di dalamnya. Kamu pakai sampel cengkeh, terus apa lagi tadi? Minyak pala, lada Bu. Lada, 3 saja. Sambil-sambil cari literatur di jurnal, kira-kira ini secara umum sudah pernahkah ada yang melaporkan kadarnya? Kadar senyawa apa saja? Minyak pala misalnya, apa senyawa penandanya? Namanya minyak pasti lipid ya, kemungkinan cari tahu apa. Kemudian cengkeh senyawa penandanya pasti apa? Ada yang tahu? Eugenol ya. Nah, boleh cari untuk Sulawesi, kira-kira ada sudah tidak yang meneliti eugenol kadarnya? Karena pasti kadar dari pulau yang satu, kadar eugenol di pulau yang satu sama pulau Sulawesi pasti beda, karena ada perbedaan geografis. Apakah perlu ditentukan? Ya perlu. Ini ada tugasmu ya. Deskripsi tugas ada di link, silahkan dilihat nanti. Termasuk kelompoknya dikumpul minggu depan, paling lambat jam 16.30, ini otomatis di link. Sampai ketemu lagi ya. Kita ketemu kesimpulan sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini. Apa dia senyawa penanda? Mencirikan suatu tumbuhan dari tumbuhan lainnya. Kemudian senyawa penanda memastikan produk herbal yang dihasilkan bermutu ya. Dan ini nanti akan kamu gunakan kalau kamu berangkat ke penelitian formulasi bahan alam. Siapa yang tertarik bahan alam? Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai kita ketemu lagi setelah UTS. Kita ketemu di pertemuan ke 9. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu lagi 2 minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.